Angga dengerin saya baik-baik. Kamu itu hanya masa lalu Kirana. Dan masalahnya saya juga nggak mau tahu ya kalian dulu seperti apa. Saya nggak peduli. Kalian terpenting sekarang saya itu masa depan Kirana. Begitupun sebaliknya. Jadi udah cukup ya. Omong kosong kamu itu. Hubungan kita ini udah berakhir. Enggak, Kirana. Dia tuh nggak pantas buat kamu. Dia nggak pantas dapet cinta kamu, Kirana. Ya mungkin ini cara semesta untuk bikin kita jadi balik lagi. Jadi anak saya. Aku Tante. Semua kebohongan lo itu akan ditutupi dengan kebohongan, kebohongan, dan kebohongan lainnya. Kalian berdua nggak tahu how much this means to me untuk akhirnya ketemu lagi sama orang tua kandung aku. Selama aku besar, aku selalu mikir, aku ini siapa? Orang tua aku siapa sebenarnya? Dan akhirnya aku ketemu sama kalian, aku seneng banget. Mama sama sekali nggak nyangka orang yang selama ini Mama cari ternyata ada di dekat Mama, sayang. Itu kok feelingku kayak gini ya? Apa cuma aku yang belum bisa sepenuhnya percaya sama mereka-mereka ini? tapi kenapa Mbak Retno nggak pernah mengambil tabungannya selama ini? Iya Bu, Retno merasa bersalah Bu, karena dia tidak mungkin mengurus 2 anak. Dia sudah punya Kirana, jadi dia memberikan Angelin kepada orang lain. Makanya uangnya nggak dipakai Bu. Retno udah punya anak Kirana, jadi dia nggak mungkin ngurusin 2 anak. Makanya dia kasih anak ibu ke Bu Mila. Jadi anak Retno yang satu lagi itu Kirana. Iya Bu, ponakan saya. Apa iya semua yang mereka ceritakan ini benar? Saya udah berusaha diem ya. Saya udah berusaha sabar ngadepin kamu. Dan ingat kamu di sini saya nggak suka. Gini, apa yang saya bicarakan itu karena saya suami Kirana. Dan saya berhak untuk bicara dengan istri saya. Jadi sekarang saya minta pergi dari sini. No. Gua nggak akan pergi dari sini sampai lo stop membodohi dan mempergunakan Kirana sebagai boneka permainan lo. Dan gua, sebelum lo stop, gua akan selamatin Kirana dari cowok kayak lo. Kamu tuh bicara apa? Hah? Bicara apa? Saya sudah mengakui kesalahan saya dan saya minta maaf pada istri saya. Mau sampai kapanpun, saya akan memperjuangkan pernikahan saya dengan Kirana, ngerti? Oke, gini deh. Kalau misalnya omongan gua itu nggak benar, omongan gua salah, bukan fakta, terus kenapa lu marah? Kenapa lu suruh harus gua pergi? Kenapa? Ini sekali lagi saya bicara sama kamu. Saya akan pertahankan pernikahan saya dengan Kirana. Yang akan menjadi pengganggu dalam hubungan saya dengan Kirana. Saya akan lawan, ngerti? Termasuk kamu. Jadi sekali lagi saya minta tolong pergi dari sini. Dewa,
semua omong kosong lo itu gak berarti dan itu tidak akan mengubah kenyataan kalau emang lo selama ini membodohi Kirana dan mempergunakan dia sebagai permainan lo, ya kan? Angga, dengerin saya baik-baik. Kamu itu hanya masa lalu Kirana. Dan masalahnya saya juga nggak mau tahu ya kalian dulu seperti apa. Saya nggak peduli. Kalian terpenting sekarang saya itu masa depan Kirana. Begitupun sebaliknya. Jadi udah cukup ya. Omong kosong kamu itu. Cukup. Pergi dari sini. Alah, masa depan munafik lo. Lo itu udah ngebohongin dia, sadar nggak sih? Saya nggak munafik. Kamu yang munafik ya. Apaan? Lo semua Stop. Pergi nggak lo? Udah stop, berhenti. Lebih baik kalian semua pergi dari sini. Pergi. Angga, pergi dari sini. Rampung, Mas. Pergi. Pergi dari sini. Gak usah kalian datang lagi ke sini. Pulang. Pulang, Dewa. Astagfirullahaladzim. Sis. Kenapa sih mereka ribut kayak gitu? Emangnya menurut mereka kalau berantem kayak gitu semua masalah akan selesai? Enggak kan sis? Enggak akan selesai juga. Enggak. Kenapa sih? Emangnya gue gak ada hak? Gue gak ada hak untuk ngerasain rasa sedih gue, rasa kecewa gue, rasa benci gue. Kenapa sih mereka sangat egois kayak gitu sis? Gue juga gak mau dikejar sama orang yang gak pernah cinta sama gue dan orang yang gak pernah mencintai gue lagi. Gue cuma mau bahagia sih. Gue cuma mau bahagia. Apa gue gak pantas bahagia? Kenapa sih? Kok rasanya gak adil gitu loh sih? Ya gue tahu kok yang lo rasain. Ngerti gue. Gue bingung sih. Gue bingung. Siapa lagi yang harus gue percaya? Gue gak mau dibohongin lagi sih. Gue gak mau dibohongin kayak gini lagi. Iya, Kira. Udah gak apa-apa, luapin yang lo rasain ya. Udah. Gak apa-apa kok nangis, wajar. Gue ngerti perasaan lo. Dewa, stop. Dewa, stop, man. Gue cinta sama istri gue, Nick. Gue cinta banget sama Kirana. Dia siapa? Hah? Dia tuh siapa? Dia sama sekali gak berhak menilai gue cinta sama istri gue atau enggak. Bukan dia. Tapi istri gue yang berhak menilai itu semua. Gue gak terima, Nick. Sumpah gue gak terima. Apa maksud dia ngelakuin hal kayak gitu tuh apa? Mau ngerusak hubungan gue? Mau ngerusak rumah tangga gue kayak gitu? Emang dia pikir dia siapa? Dia bukan siapa-siapa. Ya udah, Dewa, dengerin gua.
Keluarin semua. Apa yang mau lu sampein? Nggak apa, cerita aja sama gua. Gue cinta sama istri gue, Nick. Gue cinta sama Kirana. Gue gak tahu semuanya akan terjadi. Sumpah gue gak tahu. Demi apapun gue gak tahu. Terus sekarang harus gitu terjadi seperti ini. Satu-satunya hal baik yang ada dalam hidup gue itu cuman Kirana. Kalau nggak ada Kirana, gue bisa apa, Nick? Sekarang gini, gue udah ditinggal semua orang. Bokap gue udah nggak ada, mama nggak ada, siapapun kecuali lo. Terus sekarang, dengan ada Kirana masuk dalam hidup gue ngerasain, gue ngerasa kebahagiaan, Nick, dalam hidup gue. Dan sekarang tanpa adanya dia, gimana hidup gue? Apa gue punya alasan untuk hidup? Hah? Gue rasa gak ada, Nick. Sama sekali gak ada. Sekali lagi gue gak terima gue diperlakukan seperti ini. Ah! Lo takut kenapa? Gue bingung. Kenapa gue hamil di saat yang gak tepat? Di saat hubungan gue sama Mas Dewa udah diambang kehancuran.